Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 18 Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 Agustus 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilat Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Masih kita di dalam bab yang ke-8, lika-liku dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penulis menyebutkan wasilah ahlul batil dalam memerangi Islam saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Wasilah yang pertama atau sarana yang pertama yang dilakukan oleh ahlul batil dalam memerangi Islam adalah memberikan tekanan psikis, yaitu mental, untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Kemudian, dan ini sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan mukjizat. Ini juga sudah kita pelajari. Kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu mencela dan menghina kaum mukminin. Silakan baca. Siapa yang ingin baca? Santri, silakan Mas. Sebagian agak maju lah. Gak apa-apa, di depan kameranya gak apa-apa. Maju Mas Wahyu, Mas Benu, maju Mas. Oh, AC ya. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, mencela dan menghina kaum mukminin. Ini merupakan salah satu manuver paling keji yang dilancarkan oleh ahlul batil dalam memerangi dakwah Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak kirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Surah Al-Muttaffifin. Nah, lanjut. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang bermajlis bersama kaum muslimin yang dianggap lemah pada saat itu, seperti Suhaib, Bilal, Amar, Khabab, dan yang sejenis mereka. Tak lama kemudian, sekelompok kafir Quraisy pun melewati majlis tersebut. Mereka pun berkata menyindir,
Mungkinkah orang-orang semacam ini yang Allah berikan anugerah di antara kita? Ketika kaum kafir Quraisy mendengar sabda Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung dan menguasai jazirah Arab. Maka mereka pun menghampiri Rasulullah SAW yang sedang bermajlis bersama kaum muslimin yang miskin, lalu berkata menghina, lihatlah para raja dunia ini. Meski demikian, busuknya perilaku orang-orang musyrik terhadap kaum muslimin, ternyata dakwah Islam di Mekah semakin meluas dan pertambahan jumlah kaum muslimin semakin tak terbendung. Melihat situasi ini, kaum musyrikin semakin gelisah dan menyangka bahwa kaum muslimin akan merebut kekuasaan Mekah dari tangan mereka. Akhirnya mereka pun menawarkan beberapa penawaran kepada Rasulullah SAW sebagai jalan tengah antara mereka dengan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Ada dua tawaran yang mereka ajukan kepada Rasulullah SAW, yaitu yang pertama adalah mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk menyembah apa yang mereka sembah. Kemudian mereka juga akan menyembah Tuhan yang disembah oleh Rasulullah SAW, yakni mereka meminta Rasulullah SAW untuk menyembah Lata, Uzza, dan yang lainnya. Dan mereka juga akan menyembah Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sama. Yang kedua adalah yang mereka sebut sebagai ibadah tanawub, ibadah bergantian. Maksudnya adalah kaum musyrikin akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama setahun penuh bersama Rasulullah SAW, dan setelah itu di tahun berikutnya akan bergantian, yaitu Rasulullah SAW beribadah kepada sembahan-sembahan mereka selama 1 tahun penuh. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan satu surah kepada Rasulullah SAW untuk memutus dan menutup pintu atas penawaran-penawaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wasilah yang ketiga dari ahlul batil dalam memerangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencela dan menghina kaum mukminin. Dan yang disebutkan di dalam ayat tersebut, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 29-33, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan yang berdosa di sini, mereka adalah orang-orang dari pemimpin musyrik Quraisy seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, kemudian Al-As bin Wa'il, kemudian Al-Aswad bin Abdi Yaghuth, Al-As bin Hisham, kemudian Abu Jahal disebut dengan Abdul Uzza, kemudian atau Abu Jahal ya, An-Nadhr bin Harith. Mereka lah orang-orang yang disebutkan oleh Allah innal ladzina ajramu, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Yang beriman yang dimaksud oleh ayat ini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, seperti Ammar bin Yasir, Khabbab bin Al-Arad, Suhaib, kemudian Bilal,
yang mereka tertawakan, Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Yang artinya apabila orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Ini menunjukkan bahwa menghina orang bisa saja dengan isyarat, bukan hanya dengan lisan. Menghina orang bisa saja dengan isyarat, bukan hanya dengan lisan, dengan mengedip-ngedipkan mata. Kemudian apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Itu orang-orang musyrik Quraisy tadi. Kalau seandainya mereka kumpul lagi dengan kaumnya, mereka malah menertawakan orang-orang beriman. Kemudian di sini ada riwayat bahwa mereka menertawakan Nabi dan para sahabatnya yang lemah-lemah itu karena Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu wa tamliku bihal arab. Wahai manusia sekalian, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung dan menguasai jazirah Arab. Nah, ini yang ditakutkan oleh mereka. Hanya mereka menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena perkataan akan menguasai jazirah Arab. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa ambil pelajaran dari poin ini adalah bahwa seorang akan benar-benar beriman apabila dia menghadapi musibah dengan tegar, dengan kekokohan iman. Dan kadang-kadang musibah ataupun ujian yang Allah berikan lebih berat melalui lisan dibandingkan melalui tulisan atau melalui anggota tubuh. Seperti misalkan mereka menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini yang miskin-miskin, bahwa masa hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah kalian akan menguasai jazirah Arab. Tetapi kemudian dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam makin besar, semakin diterima tanpa bisa dihentikan. Akhirnya mereka menggunakan persuasif ataupun dialog. Di antara dialognya adalah mereka memberikan dua tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, gantian Tuhan. Rasulullah SAW menyembah Tuhan mereka, mereka menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah gantian ibadah. Kadang beribadah dengan di Masjidil Haram, kadang mereka beribadah tidak di Masjidil Haram. Maka turunlah ayat surat Al-Kafirun. Dan kalau kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan juga tafsir-tafsir yang lain, bahwa surat Al-Kafirun ini banyak faedahnya. Di antara faedahnya adalah menegaskan tentang akidah seorang muslim. Menegaskan tentang akidah seorang muslim. Kemudian juga salah satu faedah dari surah Al-Kafirun adalah menjaga diri dari godaan syaitan. Menjaga diri dari godaan syaitan. Saya bacakan dari beberapa tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah.
Surat Al-Kafirun dalam hadis riwayat Muslim sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk salat sunnah. Rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Ini berkaitan dengan surat Al-Kafirun. Sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah, seperti salat 2 rakaat setelah tawaf, kemudian salat 2 rakaat antara azan dan iqamah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca akan surat ini. Kemudian juga seperti bacaan-bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib, membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 24 sampai 25 kali beliau membaca sebelum salat subuh 2 rakaat, beliau membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Begitu juga setelah salat maghrib beliau membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ini termasuk daripada hal yang kita amalkan sebagai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tentang surah Al-Kafirun adalah bacaan saat mau tidur. Bacaan saat mau tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza awaita ila firasyik faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha fa innaha bara'atun minasyirik." Jika engkau ingin tidur, maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun sampai akhirnya. Sesungguhnya dia adalah keterlepasan dari kesyirikan. Ini salah satu keutamaan dari surat Al-Kafirun, bacaan sebelum tidur. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya menolak tawaran ini. Yang pertama gantian Tuhan, yang kedua gantian ibadah. Ini ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah wasilah yang ketiga dari wasilah ahlul batil untuk menghina, mencela dan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Baik, yang keempat. Silakan. Agak cepat bacanya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, menjelek-jelekan pribadi Rasulullah SAW di hadapan publik. Di antara mereka yang paling getol melakukan ini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah dan Abu Lahab. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah pemuka Bani Makhzum, sedang Abu Lahab adalah pemuka Bani Hashim. Al-Walid bin Al-Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah bapaknya Khalid bin Walid, sahabat Rasul SAW, dan disebut sebagai Saiful Maslul, pedang terhunus, jenderal pedang terhunus, Al-Walid bin Mughirah. Dan di sini disebutkan pemuka dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah keturunan dari keturunan besar Quraisy dan bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW pada kakek beliau Ka'ab bin Murrah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab ketemu dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW di kakeknya Nabi, Murrah bin Ka'ab, yang ke-6, kakek Nabi yang ke-6. Dan dia termasuk daripada yang terkenal Bani Makhzum, Al-Makhzumiyah. Nah, meskipun Bani Hashim sangat keras permusuhannya terhadap Bani Makhzum, namun mereka semua bersatu dalam upaya menghancurkan Islam. Quraisy saat itu mengumpulkan para pembesar Makkah untuk membahas langkah penghancuran Islam. Musyawarah yang hina ini dipimpin oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia berkata, "Wahai kaum Quraisy, sungguh Muslim haji sebentar lagi akan tiba.
dan para delegasi bangsa Arab akan berdatangan kepada kalian, sedang mereka telah mendengar tentang agama yang diserukan oleh Muhammad. Maka dari itu hendaknya kita menyatukan metode untuk menjatuhkan Muhammad. Jangan sampai kalian saling berselisih sehingga terjadi kontradiksi di antara ucapan-ucapan kalian tentang Muhammad. Lihatlah bagaimana cerdasnya Al-Walid bin Al-Mughirah dalam memerangi Islam. Namun sayangnya kecerdasan tersebut malah menyebabkan kecelakaan abadi baginya. Ia menghasung para pembesar Quraisy untuk menentukan sebuah tuduhan yang akan mereka arahkan kepada Muhammad, sehingga rusaklah kehormatan Muhammad SAW di hadapan bangsa Arab. Maka para pembesar Makkah yang hadir ketika itu pun berkata, "Baiklah, kalau begitu silahkan engkau tentukan suatu ide untuk kami, wahai Abu Abdusyam." Abu Abdusyams adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Abu Abdusyams ini adalah Al-Walid bin Mughirah. Nah. Al-Walid bin Al-Mughirah pun menjawab, "Jangan seperti itu. Ayo, kemukakan ide-ide kalian dan aku akan melihat yang terbaik darinya." Akhirnya mereka mulai memikirkan fitnah apa yang cocok diarahkan kepada Rasulullah SAW. Mengapa mereka mencari suatu tuduhan? Karena mereka tahu dengan pasti akan kesempurnaan pribadi Rasulullah SAW. Mereka tidak mengemukakan ide itu memata-matai Rasulullah SAW guna membongkar aib beliau, karena mereka tahu bahwa beliau Rasulullah SAW adalah manusia yang berakhlak sempurna. Tidak ada satupun aib yang dapat mereka ungkap dari beliau Rasulullah SAW, karena memang Muhammad SAW adalah manusia tanpa aib. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurah atas beliau. Muncullah ide pertama, bagaimana kalau kita katakan kepada orang-orang bahwa dia adalah seorang dukun. Al-Walid bin Al-Mughirah pun menanggapi, "Tidak bisa. Sungguh aku telah menyaksikan segala jenis dukun dan Muhammad bukanlah salah satu dari mereka. Muhammad tidaklah mengucapkan jampi-jampi sebagaimana kebiasaan para dukun." Kemudian ide kedua, bagaimana kalau kita katakan pada orang-orang bahwa dia adalah orang gila. Al-Walid bin Al-Mughirah pun menanggapi, "Tidak bisa. Kita semua tahu bagaimana kegilaan itu. Emosi Muhammad sangat stabil jiwanya. Tidak terguncang dan tidak ada wawasan sedikit pun tidak ada was-was sedikit pun padanya. Tampak jelas sekali bahwa Muhammad tidak gila." Lalu muncul ide ketiga, bagaimana kalau kita katakan kepada orang-orang bahwa dia adalah seorang penyair. Al-Walid bin Al-Mughirah pun menanggapi, "Tidak bisa. Bukankah kita telah mengetahui segala jenis syair? Kita semua tahu bahwa yang ia ucapkan bukanlah syair." Kemudian mereka memberikan ide yang lain. Bagaimana kalau kita katakan kepada orang-orang bahwa dia adalah seorang penyihir? Al-Walid bin Al-Mughirah pun menjawab, "Sungguh dia bukan penyihir. Kita telah menyaksikan para penyihir dan bagaimana praktik sihir ala mereka. Muhammad tidaklah melakukan tipuan-tipuan di ikatan-ikatan buhul yang bisa dilakukan para penyihir." Baik, kalau dihitung sudah berapa tuh yang mau dikatakan? Yang pertama dukun, yang kedua orang gila, yang ketiga penyair, yang keempat penyihir. Itu yang akan mereka sebarkan ketika jamaah haji datang ke Mekah. Karena Rasulullah SAW kalau jamaah haji datang ke Mekah, beliau akan berdakwah. Maka orang-orang kafir Quraisy atau musyrik Quraisy mereka ingin menyebarkan tentang buruknya Rasulullah SAW. Tapi kalau dari sisi fisik nggak bisa, kalau dari sisi akhlak nggak bisa, akhirnya merendahkan saja.
dengan gelar-gelar hina tadi. Nah, baik. Akhirnya para hadirin pun kehabisan ide dan berkata, lalu apa pendapatmu hai Abu Abdus Syams? Al-Walid pun menjawab, demi Allah sungguh apa yang diucapkannya Al-Quran adalah suatu yang sangat manis dan indah. Akar pokoknya seperti pohon kurma dan cabangnya adalah buahnya. Tidaklah kalian mengarang sesuatu pun tentangnya kecuali pastilah akan terbongkar kebatilannya. Akan tetapi ada satu fitnah yang paling mungkin untuk diarahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menuduhnya sebagai penyihir. Kita akan jelaskan bahwa sihir tersebut tidaklah layaknya sihir pada umumnya. Kita akan jelaskan bahwa sihir ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merusak hubungan antara anak dan ayah, seorang dengan saudaranya, istrinya dan keluarganya. Lihatlah bagaimana Al-Walid bin Al-Mughirah mengakui bahwa dirinya telah berdusta. Akan tetapi dia tetap saja mengajak manusia untuk melariskan tuduhan dusta tersebut demi memerangi dakwah Islam. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku telah jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahkannya. Sekali-kali tidak, aku akan tambahkan, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia bagaimana bisa dia menetapkan, kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan, kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermuka masam dan merungut. Ini ayat surat Al-Mudaththir ayat 11 sampai 22 menceritakan tentang Al-Walid bin Al-Mughirah yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan seperti yang dia celakan. Yakni gejolak di dalam dirinya sangat dahsyat ketika memutuskan untuk menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyihir. Ia terus berpikir hingga akhirnya ia mengerutkan wajah. Mengapa? Karena dia tahu pasti akan kebenaran dan keluhuran perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kondisi jiwa-jiwa orang-orang yang kafir yang penuh dengan gejolak. Mereka mengetahui kebenaran namun syahwat mereka enggan untuk mengimaninya. Lalu bagaimanakah hasil dari pemikiran yang panjang ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan dirinya. Lalu dia berkata, Al-Quran itu tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ia tidak lain hanyalah perkataan manusia. Quran surah Al-Mudaththir ayat 23 sampai 25. Beginilah orang-orang di zaman sekarang, sebagiannya yaitu sudah tahu kebenaran tetapi menolaknya. Sudah tahu kebenaran tetapi menolaknya, sebagaimana yang terjadi pada Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah adalah asyaddu aladdi a'da'il Islam, yaitu musuh yang paling keji terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping Abu Lahab dan Abu Jahal. Al-Walid bin Al-Mughirah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan keburukan untuk Al-Walid bin Al-Mughirah di dalam salatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, sa'uslihi saqar, dan aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Quran surah Mudaththir ayat 26. Termasuk sunnatullah bahwa orang-orang kafir akan tegak berdiri melawan kebenaran. Meskipun mereka mengetahui kebenaran hal tersebut, maka mereka akan terus memerangi kebenaran dengan segala daya dan upaya mereka, sebagaimana dilakukan oleh Walid bin Mughirah, Abu Lahab dan selain mereka. Namun saudaraku, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut dan tipu daya mereka, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya. Walau orang-orang kafir membencinya, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala perkara, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Artinya begini, merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya, akan selalu ada sampai akhir zaman orang-orang yang mencela dakwah yang mulia ini. Kemudian dan akan selalu Allah Subhanahu wa taala memenangkan dakwah yang mulia ini. Meskipun kaum kafir telah mengerahkan segalanya, namun Islam akan tetap jaya. Karenanya kalau diperhatikan dengan seksama, kita akan dapati bahwasanya sarana dan upaya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam jauh lebih kecil dan sederhana dibandingkan upaya yang dikerahkan oleh kaum kafir untuk memerangi Islam. Ini pelajaran bahwa yang paling utama iman. Adapun persiapan-persiapan, wa'idulahum mastata'tum,
min quwwah, dan siapkanlah apa yang kalian sanggup untuk melawan orang-orang kafir dari kekuatan, baik itu kekuatan fisik, kekuatan senjata. Itu hanya sarana kecil saja. Tetapi yang paling benar adalah imannya yang harus dipersiapkan. Namun tetap saja dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada manusia seluruhnya. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu banyak pengikutnya, tidak terlalu banyak sarana-sarana yang beliau gunakan, tetapi tetap saja hidayah pasti akan sampai kepada orang yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang Muslim. Ini merupakan pesan kepada seluruh dai. Jangan sampai semangat dakwah mereka padam lantaran gencarnya permusuhan dari para pembenci Islam. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka sama sekali tidak dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis ini kan pendakwah, Fadilat Syekh, Fadilat Doktor Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah. Beliau ini kan pendakwah. Jadi beliau sering memberikan nasihat-nasihat kepada para pendakwah di dalam buku-buku beliau, di antaranya yang ini, ya, bahwa kalau orang berdakwah maka hendaklah dia semangat terus berdakwah, tidak mudah putus asa meskipun kadang-kadang banyak rintangannya. Nah, baik. Yang kelima, menjelek-jelekkan ajaran Islam. Inilah upaya selanjutnya dari kaum kafir, yakni dengan menuduh Islam dengan berbagai macam tuduhan buruk. Seperti mereka mengucapkan, in hadza illa ifkun iftarahu a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Mereka berkata, Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat kezaliman dan kedustaan yang besar. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 4. Mereka juga berkata, asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Al-Quran itu tidak lain hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Nabi Muhammad SAW minta agar dituliskan kepadanya. Lalu dibacakanlah dongengan itu kepada Muhammad SAW setiap pagi dan petang. Quran surah Al-Furqan ayat 5. Subhanallah. Padahal mereka mengetahui bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang tidak dapat membaca dan menulis. Nah, ini bantahannya. Kalau dikatakan Quran itu adalah buatan, Quran itu adalah dongeng-dongeng, maka kita katakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca dan tulis. Mereka telah menyaksikan perjalanan hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal hingga akhir. Mereka juga tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jarang keluar dari Mekah. Adapun andai pun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pergi keluar Mekah, pastilah banyak di antara mereka yang menyertai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapakah kaum yang mengajarkan seluruh isi Al-Quran ini kepada beliau? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عَجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang yang mereka tuduhkan itu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar kepadanya berbahasa non-Arab, sedangkan Al-Qur'an datang dalam bahasa Arab yang sangat fasih. Maksudnya ini adalah mereka menuduh bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diajari oleh seseorang. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bisa membaca dan tidak pernah bisa menulis. Tiada penjelasan lain tentang sikap kontradiktif dan pembangkangan mereka ini selain apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya lantaran kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan mereka yang melakukan kebinasaan. Di antara, jadi olokan yang pertama kepada Al-Quran, ya, olokan yang pertama terhadap Al-Quran. Di antara olokan-olokan mereka terhadap dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana mungkin ia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan tuhan-tuhan yang banyak itu menjadi Tuhan yang satu saja. Sesungguhnya ini adalah benar-benar suatu hal yang mengherankan. Quran surat Sad ayat 5. Ini juga mereka mencela, kok bisa kita beribadah hanya kepada satu Tuhan? Ya. Bagaimana menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu? Baik.
Selanjutnya di antara ucapan mereka juga adalah waqal ladzina kafaru hal nadullukum ala rajul yunabbi'ukum idza muzziqtum qul la mumazzaq innakum lafi khalqin jadid aftara 'ala Allahi kadhiban am bihi jinnah balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dhalalil ba'id. Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, maukah kami tunjukkan kepada kalian seorang lelaki yang memberitakan kepada kalian bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, lalu kamu benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Aneh sekali, apakah dia berbohong atas nama Allah ataukah dia seorang yang gila. Tetapi mereka yang tidak beriman kepada negeri akhiratlah yang berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Quran Surat Saba ayat 7-8. Ini berarti mereka menghina tentang hari kebangkitan. Dan lebih tepatnya mungkin mereka tidak percaya tentang hari kebangkitan. Mereka menghina, lebih tepatnya mereka tidak percaya tentang hari kebangkitan. Masa tulang belulang yang sudah hancur kemudian bisa dijadikan manusia kembali lalu dibangkitkan kembali dari kuburnya. Jadi hinaan yang pertama tentang apa? Tentang Al-Quran ya. Hinaan yang pertama tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah dongeng-dongeng. Hinaan yang kedua tentang apakah mereka menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan. Hinaan yang ketiga mereka mengatakan apa? Yaitu mendustakan hari kebangkitan. Hinaan yang ketiga adalah mendustakan hari kebangkitan. Jadi pertama menghina Al-Quran sebagai dongeng-dongeng saja buatan manusia. Rasulullah SAW dibacakan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah hinaan takjub dengan satu Tuhan. Ya, masa Tuhan yang banyak jadi satu Tuhan. Yang ketiga mereka tidak menghina tentang hari kebangkitan. Dan telah berlalu sebelumnya tuduhan mereka bahwa Islam adalah agama yang memisahkan seorang istrinya dan keluarganya. Padahal tidak didapati suatu agama pun yang lebih mengajak kepada persatuan seperti agama Islam. Namun memang persatuan yang diserukan oleh Islam bukanlah persatuan semu yang mereka inginkan. Islam hendak menyatukan manusia pada satu landasan yang kokoh yaitu akidah tauhid. Demikianlah kelakuan kaum kafir dari zaman ke zaman. Mereka akan selalu menuduh, menjelek-jelekkan, mengolok-olok Islam serta para da'i dan pendakwahnya. Lihatlah fitnah yang mereka gembar-gemborkan saat ini, yaitu bahwa Islam adalah agama teroris dan agama para teroris. Subhanallah, padahal tiada agama yang lebih mengandung kasih sayang lebih melebihi agama Islam. Mereka juga menuduh Islam sebagai agama yang kaku, jumud, sehingga tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman. Padahal tidak ada agama yang lebih mengajak untuk berfikir dan berkarya seperti agama Islam. Mereka juga menuduh agama Islam dengan keterbelakangan pola fikir. Padahal tidak ada suatu agama yang lebih mengajak untuk menuntut ilmu dan memakmurkan bumi dengan ilmu pengetahuan seperti agama Islam. Alhamdulillah kita sudah 6 atau 5 poin wasilah ahlul batil dalam menghadapi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisa 2 menit jika ada yang ingin bertanya, tafadhol. Al-Lata ada 2 makna, Mas. Yang pertama adalah dia orang saleh, dermawan. Dari kalimat lata yaluttu yang artinya dia orang yang suka bagi-bagi makanan saat ketika musim haji. Ya kan haji itu kan ada selalu sebelum ajaran Rasulullah SAW juga sudah ada gitu. Nah, orang-orang mengerjakan ibadah haji ke Mekah. Nah, Lata ini salah satu maknanya adalah orang yang suka bagi-bagi makanan. Lata meninggal, kemudian kuburannya dikeramatkan. Artinya sebenarnya dia adalah orang saleh yang dijadikan Tuhan. Satu aja. Namanya Al-Lata. Nah, satu saja. Adapun Al-Uzza begitu juga dia nama orang-orang saleh. Al-Uzza. Dan ada yang mengatakan bahwa Al-Uzza adalah batu yang disembah. Batu yang disembah.
Kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsatal ukhra." Apa pendapat engkau tentang Lata dan Uzza dan Manat, tiga Tuhan? Manat juga begitu, dia adalah sebuah batu yang dikeramatkan. Jadi ada yang mengatakan Lata itu orang soleh, ada yang mengatakan dia batu yang dikeramatkan. Uzza yang dikeramatkan juga, kemudian Manat juga yang dikeramatkan. Ada lagi berhala orang soleh yaitu Hubal. Hubal itu berhala berbentuk patung. Patung itu patung manusia, makhluk hidup maksudnya. Jadi Lata, Uzza dan Manat, ada yang mengatakan Lata adalah seorang yang saleh, kemudian meninggal lalu kuburannya dikeramatkan. Ada yang mengatakan dia batu yang dikeramatkan. Uzza juga batu yang dikeramatkan. Manat juga batu yang dikeramatkan. Beda dengan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi Ibrahim mereka berhalanya menyerupai makhluk hidup. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah asnam. Asnam jamak dari sanam. Sanam adalah berhala yang berbentuk manusia. Sedangkan di zaman Rasulullah SAW adalah Manat, Uzza, itu adalah bukan berhala yang berbentuk manusia atau makhluk hidup, tetapi bebatuan. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai wathan. Wathan itu adalah berhala, tetapi bukan makhluk hidup. Dalam bentuk patung, bukan makhluk hidup, tetapi batu biasa gitu, atau pohon seperti itu. Itu yang dilakukan oleh orang musyrik Quraisy pada waktu itu. Tafadhal. Memutihkan yang gimana? Nah, gimana mencadai? Hmm. Yang ketiga, Bismillah, alhamdulillah. Emoticon ada sebagian ulama yang membolehkan di zaman sekarang. Ada sebagian yang lebih hati-hati. Saya lebih condong kepada yang lebih hati-hati tidak memakainya. Nah, bagaimanapun setiap yang ada mata, ada mulut, maka itu menggambar makhluk hidup. Akan tetapi ada yang membolehkan karena itu tidak seperti makhluk hidup. Saya lebih condong menjauhinya. Tapi kalau ada orang memakai, saya tidak mengingkarinya. Tapi kalau ditanya, maka saya akan lebih condong kepada yang tidak memakainya. Emoticon. Kemudian yang kedua masalah masalah tatayur, karena kita baru belajar kemarin di Masjid Utsman bin Affan tentang tatayur. Maka jika yang dimaksud itu adalah memang untuk tatayur, maka tidak boleh bercanda dengan sesuatu yang merusak akidah. Tatayur adalah merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu. Merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu, itu namanya tatayur. Maka tidak diperbolehkan berkata yang mengandung unsur ke arah tatayur. Tapi sandarkanlah semua kebaikan dan keburukan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu foto apapun yang ada di dalam rumah kita.
intinya jauhi. Karena bagaimanapun Rasulullah SAW mengatakan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Karena yang paling berat siksanya nanti pada hari kiamat adalah al-musawwirun. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bersabda, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wa tasawir. Para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan tasawir. Tasawir gambar. Gambar di sini yang paling disepakati oleh para ulama adalah patung yang berbentuk makhluk hidup ataupun lukisan-lukisan yang berbentuk makhluk hidup. Kenapa? Karena di dalamnya ada al-mudahat bi khalqillah, menyamakan diri dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang berhak mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan foto-foto ini dia sebenarnya tidak melakukan mudahat, tidak melakukan penyerupaan dengan penciptaan Allah. Karena kalau saya foto seseorang dengan fotografi atau dengan kamera sekarang ini, dialah orang itu. Kita tidak menyerupakan diri. Nah, cuma sikap kehati-hatian jauhilah. Haruskah ditutup? Jika tidak menyulitkan. Jika tidak menyulitkan. Jauhilah dari sikap hal-hal yang menghantarkan kepada yang terlarang. Termasuk di dalamnya sekarang ini, saya sebagian melihat para ikhwah, azwa, ustadznya ataupun juga pegawainya kadang memakai celana bertepatan dengan mata kaki. Memang hadisnya kan Rasulullah SAW bersabda ma asfala minal ka'bain fa finnar. Yang artinya yang di bawah mata kaki di dalam neraka. Berarti kalau tidak di bawah tepat di mata kaki berarti boleh. Nah, jawabannya iya, ada pendapat ulama fikih yang membolehkan. Tetapi bagaimanapun yang tepat pasti akan mengenai di bawah mata kaki. Nah, lebih baik menjauhinya. Nah, itu termasuk daripada yang seperti permasalahan tadi. Gambar-gambar meskipun dia foto-foto yang dia mungkin secara hukum fikih tidak masuk ke dalam tasawir, ke dalam tamathil, yaitu patung-patung sebentuk makhluk hidup. Tetapi lebih baik dijauhi, lebih sikap wara. Nah, dari majelis ini juga saya umumkan agar salah satu peraturan di pesantren adalah tidak isbal. Ya, celana tidak isbal. Karena isbal itu dosa besar. Kalau isbalnya dengan sombong tambah besar dosanya. Ya, isbal dosa besar. Dan kalau isbalnya dengan sombong tambah besar dosanya. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, di antara Imam Az-Zahabi, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan tidak memakai, ini peraturan pesantren, tidak memakai celana bagi laki-laki yang bertepatan dengan mata kaki, karena kalau bertepatan pasti akan turun. Nah, itulah syubhat. Ya, faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdah. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia sudah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Dan ini kita menjadi panutan dilihat oleh para santri. Saya lihat sebagian santri sudah mulai mengikuti ustadznya, yaitu memakai sarung di tepat pada mata kakinya. Dan ini sesuatu yang tidak diinginkan dari peraturan pesantren. Saya sudah bilang di awal bahwa kita ini adalah akan ditiru oleh para santri. Alangkah indahnya kalau yang ditiru adalah baik-baiknya saja. Alangkah buruknya kalau yang ditiru selama hidupnya, bahkan nanti santri itu akan menjadi gurunya juga, menjadi guru oleh orang lain, mengajarkan hal-hal yang kurang tepat pengamalannya dalam sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini patut, misalkan bagian kesekretariatan melihat ada yang tepat di
mata kaki, baik itu ustadz atau pegawai, maka harus dinasihati. Ya, harus dinasihati karena itu dosa besar. Kalau seandainya turun, dosa besar. Dan yang mendekati sesuatu yang diharamkan akan terperosok ke dalam yang diharamkan. Dulu ada di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang yang saya bacakan hadisnya, yang kakinya X. Kemudian setelah itu dia minta izin kepada Rasulullah SAW untuk memakai pakaian di bawah 2 mata kaki. Kakinya X begini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullu khalqillahi ta'ala hasan. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Jadi itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya hasan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'a rajulan min Thaqif hatta harwala fi ithri hatta akhadha bi thawbihi. فقال ارفع إزارك فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف وتستق ركبتي فقال رسول صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن فلم نرى ذلك الرجل إلا وإزاره إلى نصف ساقيه حتى مات. Perhatikan, hukum pakaian itu kan mubah, tetapi ketika sudah ada aturan maka ikutilah peraturan. Nabi Muhammad SAW mengikuti seseorang dari Bani Thaqif sampai beliau berlari mengikutinya, sampai beliau bisa memegang baju orang tersebut. Lihat, beliau kejar lari lagi sampai beliau memegang baju orang tersebut. Faqala irfa' izarak. Rasulullah SAW mengatakan, angkat bajumu. Maka orang tersebut pun memperlihatkan kedua lututnya. Lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, kakiku X dan kedua lututku menyatu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah adalah baik. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini, maka kami tidaklah melihat lelaki tersebut melainkan pakaiannya ila nisfi saqai. Pakaiannya ke tengah betisnya sampai meninggal. Semestinya yang dicontohkan kepada para santri adalah ke tengah betisnya, bukan malah bertepatan dengan mata kakinya. Ya. Dan ini peraturan tegas dari pimpinan. Dan ini momen-momen saya ingin memberikan masukan-masukan, karena apa yang mungkin tersebar menyimpang, ini momen saya. Dan diharapkan ini disampaikan melalui video, nanti disampaikan, dibuat oleh media, kemudian disampaikan, disebarkan di grup Azwa. Nah, semestinya dicontohkan ke tengah betis, bukan malah turun persis di bawah, persis di mata kaki. Kalau ada yang berbicara ini kan boleh secara hukum fikih, iya boleh. Tapi kita di dunia pendidikan harus mencontohkan yang lebih selamat. Bedakan antara masalah ilmiah dengan dunia pendidikan. Demikian. Ini yang bisa disampaikan. Dan tafadhal. Tolong. Bismillah, alhamdulillah. Sebenarnya Islam, salah satu syariat atau ciri syariat Islam adalah karakteristiknya yaitu syumuliyah wa abadiyah. Dia universal dan abadi sampai akhir zaman. Universal artinya dimanapun manusia bisa mengamalkan Islam tersebut. Kemudian abadi artinya bagaimanapun zamannya Islam tetap bisa sebagai panduan. Untuk menjawab pertanyaan tadi,
batasannya adalah apakah ada mudhahat bi khalqillah. Apakah ada menyerupakan dengan ciptaan Allah. Kalau sudah ada mudhahat, menyerupakan dengan ciptaan Allah, maka tidak boleh. Dan sepertinya AI di zaman sekarang itu dia benar-benar sudah seperti manusianya. Jadi seperti fotografi. Maka pada saat itu tidak mengapa. Bukan dianggap sebagai taswir. Taswir itu kan itu adalah salah satu pekerjaan iblis dan bisikan iblis. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Sungguh aku akan perintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ terlarang. Jadi ketika ada mudhahat menyerupakan dengan ciptaan Allah, kemudian ada merubah ciptaan Allah Subhanahu itu yang terlarang. Tapi kalau seandainya AI-nya benar-benar dia buat Mas Alfi seperti itu, tetapi Mas Alfinya sendiri tidak berkata seperti itu, nah itu larinya nanti bukan kepada taswir yang dilarang, tapi kepada penipuan. Paham ya? Tidak mengapa. Ya, larinya kepada penipuan, bukan kepada mudhahat. Mudhahat itu artinya menantang atau menyerupakan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terlarang. Seperti orang misalkan memahat patung. Kenapa dia terlarang? Karena dia mudhahat dengan ciptaan Allah. Tidak sama persis dengan ciptaan Allah. Sikap mudhahat itulah yang dilarang. Itu batasannya di dalam artificial intelligence. Nah, ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.